Subscribe dulu ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula dalam channel YouTube saya Dr. Ursula yang tentunya akan membahas seputar kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas apakah kehamilan yang bermasalah itu cenderung karena bumilnya itu hamil bayi laki-laki. Ini ada penelitian 2 tahun yang lalu di Australia bahwa komplikasi kehamilan yang serius itu terjadi pada wanita hamil yang mengandung anak laki-laki. Ternyata penelitian ini juga penelitian yang cukup skalanya besar, 1,5 juta wanita hamil di Australia. Bahwa peneliti ini mengatakan jenis kelamin bayi itu berkaitan dengan kesehatan ibu dan bayi itu sendiri. Nah, jenis kelamin bayi itu berhubungan dengan komplikasi kehamilan. Itu kata penelitinya, namanya Dr. Petra Verdburg dari Robinson Research Institute, University Adelaide di Australia. Penelitian ini tuh ternyata nggak hanya berjalan sekali 2 kali. Di penelitian yang sebelumnya, tapi ini beda peneliti ya, namanya Dr. Robert, itu ada 142 ekspresi gen di plasenta laki-laki dan perempuan. 142 ekspresi gen ini kalau ada yang rusak maka akan ada terjadi komplikasi kehamilan. Akhirnya nih penelitian yang baru itu si Dr. Verdburg, Dr. Robert dan kawan-kawan ini bekerja sama dan mengevaluasi untuk lebih dari 600.000 kehamilan di tahun 1981 sampai di tahun 2011. Oke, apa sih yang terjadi apabila seorang wanita itu mengandung bayi laki-laki? Bayi laki-laki menurut penelitian ini itu cenderung dilahirkan lebih awal. Bayi setelah lahir disebut dengan infant itu memiliki kondisi yang kurang baik dibandingkan dengan bayi perempuan kalau bayinya laki-laki. Ibu hamil yang mengandung anak laki-laki juga ternyata lebih cenderung mudah terkena diabetes atau kencing manis selama kehamilan, disebut dengan diabetes gestasional, dan kondisi preeklamsia atau tekanan darah tinggi dan kaki bengkak, proteinuria ketika sedang hamil anak laki-laki. Dibandingkan dengan bayi perempuan, ternyata mengandung bayi laki-laki itu memiliki risiko prematur yang lebih tinggi, yaitu sebesar 27% pada kehamilan 20-24 minggu, kemudian sebesar 24% pada kehamilan 30-33 minggu, dan sebesar 17% pada kehamilan 34-36 minggu. Itu menurut penelitian ini. Kehamilan aterem atau cukup bulan itu seharusnya kan 37-40 minggu. Pada bayi laki-laki ternyata lebih cenderung hamilnya itu lebih cepat keluarnya nih. Tapi ternyata bayi perempuan juga nggak selamanya bebas risiko. Ternyata kalau mengandung bayi perempuan itu 22% ibu akan mengalami preeklamsia yang lebih awal. Tidak di akhir kehamilan, tapi misalnya di pertengahan, seperti di usia 20 minggu kehamilan itu sudah mengalami preeklamsia. Nah, apa sih mekanisme yang melandasi kondisi-kondisi yang tadi sudah dideskripsikan? Mekanisme itu sebetulnya masih tidak sepenuhnya dipahami karena penelitian ini masih penelitian yang bersifat deskriptif. Jadi untuk diketahui hubungannya itu masih belum diketahui penyebabnya. Namun peneliti-peneliti itu berasumsi bahwa kondisi ini bisa saja dilandasi karena alasan genetika. Ini dibenarkan juga oleh Dr. Querube Santanarifas. Meskipun beliau tidak terlibat dari penelitian ini, tapi beliau memang juga ahli genetika. Bayi laki-laki itu memang dinyatakan oleh Dr. Querube ini adalah faktor risiko untuk banyak komplikasi di kehamilan, khususnya untuk persalinan yang prematur. Kenapa bisa gitu? Penjelasan yang paling masuk akal itu adalah karena plasenta, yaitu organ yang menutrisi janin. Jadi dari ibu ke janin itu ngantar nutrisinya kan pakai plasenta. Itu berbeda mekanisme plasenta di bayi laki-laki dan bayi perempuan. Nah, plasenta pada bayi laki-laki itu secara genetika, secara ekspresi gennya itu lebih bermasalah daripada plasenta yang dimiliki oleh bayi perempuan. Kesimpulan dari penelitian ini apa sih? Jadi, penelitian ini tuh menghubungkan antara jenis kelamin bayi yang dikandung dengan komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Tapi ini tuh bukan suatu sebab akibat ya, misalnya karena bayi gue laki-laki jadi gue lahir prematur, itu belum tentu seperti itu. Karena memang hubungan sebab akibatnya masih belum
dicari tahu. Jadi penelitian itu, ini penelitian yang paling dasar yang hanya mendeskripsikan, belum mencari hubungan sebab akibat. Semua kehamilan itu pasti berisiko, jadi nggak usah takut untuk hamil, karena setiap kehamilan mau kitanya awalnya sehat juga pasti ada aja risiko, dan itu suatu misteri. Hamil anak pertama dan kedua pada orang yang sama aja bisa aja pengalamannya berbeda. Tapi kunci dari kehamilan yang sukses, anaknya sehat, adalah nutrisi yang baik dari ibunya. Jadi makanan-makanannya itu nggak usah dijaga takut gendut atau apa. Orang hamil itu pasti badannya membesar dong, berat badannya naik, karena kan badannya ada dua. Tapi kalau misalnya nutrisinya bagus, ya insya Allah kehamilannya bisa lancar, bisa baik, dan anaknya pun sehat. Penting ibu hamil itu jangan mengkonsumsi obat-obatan sembarangan, apalagi merokok dan minuman-minuman keras. Kemudian jangan lupa memeriksakan diri setidaknya dalam 9 bulan kehamilan, itu 4 kali memeriksakan diri. Ke bidan terdekat boleh, ke dokter kandungan boleh. Setidaknya pokoknya memeriksakan diri supaya tahu apakah saya dan bayi saya sehat. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak YouTube channel ini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar kesehatan, bisa langsung tanya di kolom komentar. Dadah.